Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Di video kali ini ya teman-teman, Yamaha Mio. Nah, Yamaha Mio ini ya teman-teman, penyakitnya itu aneh. Bila mesin dinyalakan ya, posisi mesin hidup ini kan sudah kita posisikan jagrag 2 ya. Nah, kalau beginikan motornya itu nyala. Bila diengkol itu nyala. Nah, saat motor diturunkan dari jagrag 2, motor ini langsung mati pet. Tidak bisa nyala lagi, di starter tidak bisa. Terus pokoknya motornya tidak bisa nyala. Tapi kalau di jagrag 2 lagi seperti ini ya, di engkol pun motor nyala dengan normal. Nah, ini penyakitnya itu di bagian mana ya teman-teman? Saya pun belum memahami penyakitnya seperti ini, apa masalahnya. Oke ya, kita cek. Nanti kita turunkan apakah motornya mati atau tidak. Oke ya, kita starter karena double-nya ini tidak bisa nyala. Akinya tidak kuat. Oh, akinya tidak kuat. Oke, kita engkol. Kan ini bisa nyala dengan normal. Posisi motor saya turunkan, biasanya ini langsung mati. Oke, saya turunkan. Oh, mati langsung. Kita empor. Kita empor kembali. Oke ya, penyakitnya aneh, tapi nyata. Nah, penyebabnya apa? Di bagian mana? Oke, kita cek di bagian sini ya teman-teman, karena motor ini. Nah, apakah CDI-nya? Ini CDI-nya berdengung. Oke, perhatikan. Nah, dengarkan ya. Oh, itu-nya berdengung, kita matikan. Oke ya, kita matikan. Oh, mati. Kita nyalakan. Nah, kita kunci kontak lagi, sudah tidak terdengar. Apakah CDI-nya ya? Kita coba kita cek. Kita matikan dulu. Kita cabut. Oke, ini sudah kita cabut ya teman-teman ya. Soketnya kita carikan CDI dulu. Oke, apakah CDI ini bisa nyala atau tidak ya? Karena lama sudah tidak digunakan. Oke, nah. Kunci kontak. Udah nyala, mati. Oke. Mati ya CDI-nya ini. Oke ya, kita coba ganti CDI apa? Ganti kiprok dulu ya. Ini menggunakan kiprok smash. Apakah yang bermasalah ini juga bisa ya teman-teman? Ini kan terbakar ini. Oke ya, kita cek dulu. Nanti kita atur. Ini ada yang terbakar. Oke, kunci kontak. Kita turunkan lagi. Nah, nyala. Oke ya, aman. Oh, mati lagi. Ini kita coba, kita naik dulu ya. Ini kan ada yang terbakar ya teman-teman soketnya ya. Kita benahi dulu karena masih mati ya motornya. Oke. Nyala ya, sepertinya normal, tapi saat ini loh jagrang, saat ini kita turunkan dari jagrag 2
mati gitu ya teman-teman, penyakitnya di situ. Oke ya, kita turunkan. Oh, masih mati, aneh kan? Oke ya, berarti penyakitnya tidak ada di kiprok, karena ini ada, entah ada yang konslet, ada yang nyangkut ya. Kita cari dulu permasalahannya. Nah, ada yang nutul body. Oke, kita cek di sini juga kabel-kabelnya. Kita cek semua ya, satu persatu ini. Nah, ini ada kabel yang putus. Ini ya teman-teman, ini ada kabel putus. Minta dari mana kabelnya ini yang putus. Oke, ada kabel yang putus ya teman-teman. Ini permasalahannya, ini entah di mana, ini entah di bagian mana yang mengalami kondisi putus. Kita cek dulu warna merah ini. Kita cek wheelnya. Wheelnya kita cari dulu. Kuil. Ini ya teman-teman. Ini adalah tancapan dari kuil. Oke, kita ambil soketnya ya teman-teman. Nah, ini berarti jalur kuil. Jadi permasalahannya, kalau tidak salah ini jalur kuilnya yang mengalami kondisi mau putus ya teman-teman. Oke, kita coba kita pasang kembali ya nanti. Kita turunkan. Oke. Nah. Oke, teman-teman, Yamaha Mio ya yang mengalami kondisi tadi, bila kita jagrag 2 ya, motornya kita engkol bisa nyala normal. Tetapi setelah jagrag 2 kita turunkan, motornya melangsung mati. Itu berkali-kali ya, dan akhirnya tidak bisa jalan. Nah, kemudian saya curiga pada CDI ya. Nah, CDI saya tidak punya buat untuk coba, tadi ada tapi mati ya. CDI-nya mati, yang saya buat coba akhirnya tidak ketemu ya. Akhirnya CDI-nya tidak saya ganti. Kiprok di sini ada ya, tadi ada yang terbakar di kabelnya karena soketnya ini bukan baru. Nah, jadi soket baru, kabelnya ini kan serabutnya kecil-kecil, akhirnya dia mudah terbakar ya, karena ini arus pengapian. Jadi teman-teman kalau mengganti pada soket, jangan sampai menggunakan yang serabutnya kecil ya. Cari kabel yang serabutnya besar, karena ini jalur api ya. Arus kelistrikan 12 volt. Kalau mesin nyala, gas tinggi itu melebihi dari 12 volt. Jadi mudah terbakar. Nah, kemudian setelah saya ganti atau saya benahi soketnya ini ya, dan kemudian kiprok saya ganti menggunakan Suzuki Smash, penyakitnya masih tetap nihil, masih tetap matinan saat jagrag 2 diturunkan. Nah, akhirnya saya mengambil solusi ya. Akhirnya saya mencari jalur yang kabel menuju ke arah koil atau kabel kelistrikan yang lain, karena motor ini kan sudah DC. Apabila ada kabel yang terkelupas menempel bodi, motornya pasti akan mati. Nah, kebetulan di sini yang ketemu adalah kabel warna oranye, jalur menuju ke koil. Jadi jalur kabel koil ini kendor di soketnya ya, mau putus. Jadi motor ini nyambung tutul ya. Kalau dia itu nempel, motornya nyala. Setelah diturunkan jagragnya ini
tidak bisa nempel, akhirnya motor mati. Nah, jadi penyakitnya motor ini ya teman-teman tadi adalah di bagian jalur kabel koil yang putus ya, tidak ada yang lain. Jalur koil yang putus. Nah, apabila teman-teman menemui permasalahan hal yang seperti ini di seperti motor Mio ya, carilah jalur kabelnya. Apakah ada kabel yang terkelupas atau kabel yang nempel bodi atau juga kabel arah kelistrikan menuju koil atau jalur SODI yang mengalami kondisi kropos atau nempel pada bodi yang sudah terkelupas. Nah, jadi solusinya motor ini sudah ketemu ya teman-teman, penyakitnya ada di jalur kabel warna koil. Oke, teman-teman, walaupun video ini hanyalah semata-mata hanyalah untuk perbaikan sepeda motor yang sederhana, motor tua. Nah, di sini saya mengulas sekali lagi, saya buat video ini buat orang awam khususnya ya teman-teman yang ingin memahami jalur kelistrikannya sendiri apabila mengalami kondisi mesin mengalami kondisi hilang pengapian atau ada kan korsleting. Jadi teman-teman bisa tahu. Nah, syukur-syukur ya teman-teman bisa menemui video saya yang penyakitnya sama seperti ini, teman-teman bisa mengikuti caranya. Oke, terima kasih.